langsung nih yang sekarang ada di sana. Kalau tadi Pak Adi bilang kan, katanya belajar bahasa itu tidak terlalu sulit, kemudian biaya hidupnya murah. Apakah betul seperti itu? Kita akan tanya langsung dengan mahasiswa yang ada di sana. Langsung kita akan undang untuk bergabung, ada Mbak Amalia Laras dan juga Mas Pasya Hamid. Bisa bergabung, Mbak Amalia dan juga Mas Pasya, halo, apa kabar? Halo Mbak, baik-baik Alhamdulillah. Baik. Halo. Halo Mbak Amalia. Halo, selamat pagi semuanya. Hai, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah kalau saya di sini sehat. Kalau Mas Pasya bagaimana? Alhamdulillah sehat banget Amal. Baik, Mbak Amalia sama Mas Pasya itu ada di kota yang sama atau berbeda ya? Aku dan juga Amal kebetulan ada di Moskow juga Mbak. Kebetulan sekarang masih belum bisa pulang ya. Kayak teman-teman mahasiswa yang lainnya masih ada di Indonesia. Kalau Amal di Rusia di Moskow. Gitu. Oh gitu. Dingin ya, sekarang lagi dingin ya seperti kata Pak Adi tadi ya. Betul, sekarang sih lagi -7 sampai -10 sih kisarannya. Sebenarnya musim salju tahun ini turunnya cukup terlambat juga sih gitu. Baru bulan Desember. Biasanya bulan Oktober udah turun. Oh gitu. Tapi di Rusia itu kalau saya lihat di film-film itu kan pasti settingnya waktu winter terus waktu dingin terus. Apakah di sana itu juga ada summernya atau cuaca yang biasa aja kayak gitu atau dingin terus nggak sih? Halo, boleh Halo? diulangin lagi? Kalau di Rusia itu kan saya lihat di film itu kan biasanya settingnya pasti selalu dingin terus gitu ya, dingin banget pasti. Nah di sana itu apakah ada suhu kayak summer atau spring gitu yang suhunya normal atau dingin terus? Silakan Mbak Amalia atau Mas Fasya. Mungkin kalau di Rusia ini 4 musimnya nih benar-benar kerasa lumayan ekstrim ya. Kebetulan aku juga selain di Rusia aku pernah ikutan exchange program di Italia, dan Italia antara musim salju dengan musim semi aja nggak terlalu jauh. Tapi kalau misalnya di Rusia itu terasa sekali, misalnya kayak musim saljunya bisa sampai -30, musim seminya 10 derajat, sama musim gugurnya juga 10 derajat. Tapi tiba-tiba nanti kalau summer tiba-tiba 35 derajat. Jadi kalau waktu aku kemarin musim panas mulai dari bulan Mei sampai bulan Agustus, itu kita sempat ngerasain yang 36 derajat di kota Moskow gitu. Jadi yang memang kalau dingin banget, kalau panas bener-bener yang panasnya tuh bahkan melebihi di Jakarta gitu. Drastis bedanya pokoknya Mbak. Mas Fasya mau nambahin mungkin Mas? Aku setuju banget sih. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman yang nanti akan cobain sendiri ya ke Moskow atau misal kota-kota lain di Rusia, pasti ngerasain deh bedanya dan juga drastisnya perbedaan suhunya gitu kan. Apalagi ada kota-kota di Rusia yang memang suhunya melebihi dari Moskow. Kalau tadi Amal bilang -30, bahkan di kota-kota Rusia yang agak ke utara itu dia bisa sampai -40 lebih, 50 ada gitu. Jadi ya udah pasti kalau misal pengen keluar itu ya double jaket lah gitu ya. Jadi semi-semi kayak Yeti gitu. Wah dingin banget berarti sampai -40, tapi kalau panas panas banget. Panas, Mbak. Wah, berarti lemari penuh ya antara baju summer dengan jaket tebel ya. Nah, Betul. Anyway, ini ada yang nanya nih, saya juga tadi lupa nanya sama Pak Adi nih. Sekarang nanya sama Mbak Amalia sama Mas aja karena ada di kota yang sama. Sekarang di Moskow jam berapa Pak? monggo Amal. Jadi kita beda 4 jam, Indonesia 4 jam lebih duluan. Sekarang berarti di Moskow jam 7, Mbak. Betul. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Nah, berarti Mbak Amal, Mas Fasya dan juga Pak Adi dari pagi-pagi juga dari jam 5 sudah standby ya. Luar biasa teman-teman, boleh kita bikin tepuk tangan. Kalau bahasa Jepangnya meruput ya. Pagi-pagi udah siap ya. Baik, langsung saja saya mau nanya ke Mbak Amalia dan juga Mas Fasya ini. Gimana, boleh diceritain nggak sih awalnya mendapatkan beasiswa ke Rusia ini gimana nih? Mas Fasya dan juga Mbak Amalia. Silakan. Oke, mungkin dari Mas Pasya dulu aja.
Oke, makasih Mbak Amal. Terus kemudian kasih Mbak atas kesempatannya. Sebelumnya izin bicara dulu. Di sini yang saya hormati ada Bapak Aziz Nur Wahyudi, Bapak DCM KBRI Moskow. Kemudian ada Bapak Atas Pendidikan KBRI Moskow. Di sini ada Bapak Adi Nuryanto. Kemudian di sini juga saya hormati Ketua Rice Foundation Mbak Arti Nuryani, kalau nggak salah ya. Kemudian saya izin bicara. Uh, ini tanya-tanya sedikit soal pengalaman gimana sih bisa sampai ke Rusia gitu. Nah, aku pengen share sebenarnya begini, kalau misalnya ke Rusia di awal itu kenapa bisa milih Rusia gitu ya? Karena waktu itu Rusia itu adalah salah satu negara yang adidaya gitu lah ya di bidang teknologi dan juga khususnya di bidang pertambangan dan juga perminyakan. Kemudian ketika SMA dulu aku memang punya interest yang lebih untuk belajar energi ya, karena kebetulan match aja gitu ya dan juga punya kesempatan yang lebar di beasiswa waktu itu. Akhirnya kita apply dan juga coba bersaing dengan mahasiswa internasional lainnya di Rusia. Kurang lebih kayak gitu sih. Mungkin Mbak Arma nih beda nih. Oke, baiklah. Sebelumnya aku ingin menyapa dulu. Terima kasih atas kesempatannya dari Rice Foundation untuk menjadikan kami narasumber webinar. Terima kasih juga kepada Pak Aziz Nur Wahyudi selaku Deputy Chief of atau Pak DCM dari KBRI Moskow dan juga Pak Adi Nuryanto selaku Atas Pendidikan. Oke, jadi kalau dari aku sendiri, sebenarnya story aku ini kenapa aku bisa ke Rusia itu sebenarnya bukan dari sebelum aku kuliah, tapi mungkin dari aku SMA. Jadi aku tuh dulu bukan mahasiswi dong, sorry, siswi pertukaran pelajar SMA ke Rusia. Jadi aku kelas 12 SMA itu aku di Rusia gitu. Jadi aku punya 2 ijazah, yaitu ijazah ujian nasional Indonesia, di mana waktu itu aku ujian nasional di KBRI. Terus yang kedua, aku juga mempunyai ijazah SMA di Rusia. Jadi dulu aku lulus SMA mempunyai 2 ijazah dari 2 negara. Lalu mungkin karena aku merasa betah ya bahwa ya Rusia menurut aku pertama kualitas pendidikannya sama seperti Eropa, tapi harganya tuh jauh lebih murah gitu. Dan aku juga udah ke negara lain, contoh Polandia, Italia, dan aku merasa bahwa orang Rusia tuh apa ya, mereka keras, mereka karakternya dingin, tapi justru karena mereka dingin itu mereka cuek gitu loh, mereka tidak gangguin kita, tidak rasis gitu loh, dan kadang justru kalau dibalik sikapnya mereka yang dingin gitu, karakternya yang dingin, mukanya yang judes, kadang justru mereka baik banget gitu. Jadi kalau dari aku sendiri, aku bisa ke Rusia karena pertama aku dulu sudah mempunyai pengalaman sebagai siswa pertukaran pelajar di sini. Dan yang kedua ini sih mungkin karena merasa nyaman tinggal di Rusia, jadi ya aku memutuskan untuk balik lagi kembali ke Rusia sebagai mahasiswi begitu. Oke. Aku lupa nanya nih ke Mbak Amali dan juga Mas Fasya. Mbak Amali dan juga Mas Fasya ini sudah tahun berapa ya kuliah di semester berapa kuliah di Rusia? Kalau aku sendiri ini sekarang lagi jalanin semester 5 dan ini masuk ke tahun ketiga di Rusia. Kayak gitu Mbak, karena ada 1 tahun persiapan bahasa yang khusus kita belajar bahasa Rusia doang. Kemudian kita setelah 1 tahun itu baru menempuh pendidikan normal layaknya kayak di Indonesia, kayak gitu Mbak. Oke, kalau Mbak Amali sendiri? Kalau aku sendiri 1 tahun di bawah Mas Fasya, jadi aku sekarang lagi di semester 3 atau tingkat kedua kalau di Indonesia namanya. Oke, Mbak Amalia sama Mas Fasya aslinya orang mana sih di Indonesia? Kalau aku orang Madura sih Mbak. Orang Jawa, iya. Ibu kebetulan Jawa, jadi campur lah. Oh, Bebek Sinjai ya, Madura. Kalau Mbak Amalia dari mana Mbak Amalia? Oke, domisili saya asal Bandung, tetapi ayah saya dari Bangka, ibu saya Batakar. Wah, Indonesia sekali ya. Bercampur-campur. Dan akhirnya sekarang Mbak Amali dan juga Mas Fasya dua-duanya ada di Rusia untuk menuntut ilmu.
Baik, saya dengar Mas Pasya punya paparan nih untuk menjelaskan kepada teman-teman remaja yang sudah bergabung di sini untuk sharing. Apakah betul Mas Pasya? Siap. Mungkin bisa dibantu Mbak untuk PPT-nya ya. Sedikit. Wah, itu teman-teman dari Bangga juga sudah hadir di kolom komentar. Dan kami ingatkan juga pada teman-teman yang sudah bergabung di sini, apabila nanti ada pertanyaan untuk Mas Pasya dan juga Mbak Amalia, bisa langsung ketik pertanyaan di komentar. Nanti kita akan membahas di sesi berikutnya. Tapi sekarang Mas Pasya sepertinya sudah menyiapkan materi, jadi kalau bersilakan untuk Mas Pasya bisa menjelaskan paparan. Oke, terima kasih sekali lagi Rise Foundation atas kesempatannya ya untuk bisa sharing-sharing sedikit lah soal beasiswa Rusia gitu ya. Karena kalau misalnya teman-teman mungkin kepoin sedikit ya tentang beasiswa Rusia, ini tuh popularitasnya makin hari makin meningkat nih teman-teman. Kalau misalnya tadi dengerin kata-katanya Pak Adi, ya sekarang itu jumlah pelamar per tahunnya itu kurang lebih 8.000. Kalau misalnya kemarin ya 2018 aku sempat lamar itu masih di kisaran 3.000 dan juga 5.000. Jadi bisa kebayangkan tiap tahun bertambah jumlah peminatnya gitu teman-teman. Nah, ini aku namain PPT-nya 1000 jalan ke negeri beruang merah gitu kan. Nah, gimana sih kita ya tadi ya bisa dapetin beasiswa Rusia dan juga kuliah di Rusia? Jalannya itu apa aja sih gitu kan ya? Ada jalan beasiswa, ada juga jalan mandiri. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi itu ya, gimana cara kuliah di Rusia? Bisa kita kenalin dulu nih ya kan, biar kenal dulu sama orang Rusia karena ada pepatah nih ya kan, nggak kenal maka tak sayang gitu kan. Nah, kita kenalan dulu sama orang Rusia sifatnya kayak apa dan juga kulturnya kayak apa. Habis itu baru deh kita putusin kira-kira bakal lanjut nggak ya ke Rusia kayak gitu. Nah, oke, next Mbak. Agak blank gambarnya. Oke, nih. Jadi teman-teman, sifat yang aku tampilin di sini itu adalah sifat utamanya orang Rusia. Yang pertama itu orang Rusia itu super terus terang, teman-teman. Jadi kalau misalnya mereka mungkin suka akan satu hal atau mungkin tidak suka akan suatu hal, mereka akan menunjukkannya lewat raut wajah. Jadi kalau misalnya di Indonesia mungkin kita atas dasar ramah tamah ya. Kalau misalnya kita tidak suka, biasanya dipendem aja gitu dalam hati dan juga nggak ditampilin dalam raut wajah. Nah, kalau orang Rusia ini nggak ada yang kayak gitu teman-teman. Jadi kalau dia kesel ya kesel, kalau misalnya dia senang ya senang kayak gitu. Jadi mereka apa ya cenderung terus terang gitu loh tentang pikirannya dan juga perasaannya. Nah ini ada yang komen di chat Zoom ya, sifat warisan Uni Soviet. Nah ini benar banget nih ya kan. Jadi memang sudah dari zaman dulu terkenal seperti itu. Jadi terus terang dan juga orangnya dingin sekali kayak gitu. Jadi masuk lagi ke sifat yang kedua, mereka itu dingin banget teman-teman. Jadi memang kalau misalnya kalau kita ya warga dari timur itu lebih ramah terhadap orang baru gitu ya, dan juga tidak cenderung dingin menanggapi sesuatu hal yang baru. Nah kalau misalnya di Rusia ini lebih dingin ketika mereka harus berkenalan dengan sesuatu yang baru gitu teman-teman. Nah dinginnya seperti apa? Jadi dinginnya tuh sesimpel ketika kita berkenalan dengan mereka. Jadi kalau misalnya di Indonesia kita berkenalan, mereka senyum, jabat tangan kita dan segala macam. Nah mereka tuh punya rasa kecurigaan yang lebih kepada orang baru. Jadi makanya kalau misalnya kita senyum-senyum ketika kita berkenalan, justru kita dapat stigma negatif, teman-teman. Jadi dianggap gila lah, atau mungkin dianggap kurang memiliki wibawa gitu. Jadi ya ada trik tertentunya lah ketika berkenalan dengan orang Rusia. Nah kurang lebih itu sih dua sifat yang kayaknya beda banget sama orang Timur kayak kita ini yang perlu dipertimbangin. Kira-kira kalau gue atau misalnya aku ke sana tuh cocok nggak ya dengan sistem dan juga culture yang kayak gitu sih. Nah kalau misalnya tadi kita udah kenalan nih ya kan sifatnya orang Rusia kayak gitu, lanjut ke selanjutnya nih gitu kan. Oh saya udah yakin, yuk daftar kuliah di Rusia. Nah kuliah di Rusia itu next Mbak. Kuliah di Rusia itu banyak banget teman-teman caranya dan juga jalurnya. Di sini aku lampirin 5 ya yang aku ketahui dan juga aku riset. Jadi di sini ada 5.
empatnya itu adalah tipe beasiswa, kemudian satunya itu dengan biaya mandiri gitu ya. Nah kalau misalnya yang paling terkenal dan juga paling banyak awardee-nya itu adalah beasiswa Kementerian Pendidikan Rusia. Itu yang aku dan juga Amal saat ini terima, ya kan? Dan itu beasiswa itu mengcover untuk semua jenjang, ada S1, S2, dan juga S3, dan berbagai jurusan gitu teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa memilih dua jurusan atau kalau nggak salah dua tipe jurusan ya teman-teman. Jadi ada kayak mungkin di bidang ekonomi atau mungkin satunya lagi di bidang arts segala macam atau culture. Nah itu kan berbeda gitu kan ya. Jadi dua jurusan itu bisa teman-teman pilih. Kemudian ada opsi memilih 5 universitas di Rusia yang kira-kiranya bisa dimasuki kayak gitu. Jadi ini peluangnya besar banget teman-teman karena baru aja tahun depan ya seperti yang dikatakan Pak Adi tadi ditambahkan kuotanya dari 160-an gitu ya teman-teman kemudian menjadi 200 ya kan 200 lebih dan ini punya potensi untuk ditambah tiap tahunnya karena seperti yang tadi dikatakan Pak Adi ya memang Rusia mencoba membangun seolah integritas gitu ya dan juga image gitu ya baik di bidang pendidikan ini gitu. Jadi banyak memang mahasiswa asing bukan hanya dari Indonesia saja tapi juga negara-negara lain misalnya dari benua Afrika, kemudian benua Asia lainnya seperti ya Vietnam, kemudian dari Amerika Latin, terus ada juga beberapa dari Eropa memang sedikit jarang tapi ada dan itu dibuka seluas-luasnya untuk mahasiswa yang ingin belajar di sana dan beasiswa ini full funded teman-teman, jadi nggak perlu lagi bayar SPP dan bahkan ya teman-teman akan diberikan biaya jajan sedikit, gitu kan ya. Jadi memang biaya itu tidak bisa mengcover keseluruhan hidup selama 1 bulan ya teman-teman, tapi bisa membantu gitu. Nah besaran biaya tambahan ini ya teman-teman itu bisa bertambah seiring dengan prestasi teman-teman gitu. Kalau misalnya teman-teman ya nilainya A semua nih, nah itu bisa dapat tambahan beasiswa sampai 1 atau 2 juta. Nah ini yang menggoda teman-teman kalau misalnya teman-teman ya merasa dirinya memang berkemampuan dan juga layak ya untuk itu dan ya ini potensinya besar sekali sih teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya tadi Pak Adi sempat bilang juga soal biaya hidup di Rusia, dan sekali lagi aku pengen jelasin di sini biaya hidup memang tidak terlalu tidak terlalu mahal gitu jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang lainnya gitu. Cuma memang sekali lagi kan ya teman-teman yang namanya biaya hidup itu tergantung dengan gaya hidup, benar kan ya? Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau berusaha irit dan juga bisa manage keuangan, rasanya pesangon dari beasiswa Kementerian Pendidikan Rusia ini cukuplah untuk bantu-bantu keuangan kita. Jadi nggak terlalu harus dikhawatirkan. Dan juga beasiswa Kementerian Pendidikan Rusia ini, kalau misalnya saya bilang, ini luar biasa lunak teman-teman. Jadi kalau misalnya tahu ya, requirements untuk pergi ke Perancis dan juga kuliah ke Perancis, mereka harus punya sertifikasi bahasa Perancis yang minimal SA2 kalau nggak salah. Dan itu harus dilakukan di Indonesia. Nah kalau misalnya di Rusia, teman-teman, kita ketika meng-apply beasiswa itu sampai menjadi awardee itu tidak membutuhkan sertifikasi bahasa apapun, baik itu bahasa Inggris ataupun bahasa Rusia. Dan bahasa Inggris ini fungsinya ya teman-teman sebagai bahasa pengantar dan juga penunjang aja sih gitu teman-teman. Jadi biar di sana kita bisa ngobrol karena kan di sana nggak ada yang bisa bahasa Sunda gitu ya. Di sana juga nggak ada yang bisa pakai bahasa Indonesia. Nah itu yang rasanya harus dipahami sih. Jadi bahasa Inggris memang bukan menjadi requirements tapi sangat dibutuhkan gitu kan ya untuk menunjang adaptasi kita di Rusia karena kita nanti ya ketika kita masuk ke Rusia kita itu akan mendapat pelatihan bahasa yang kurang lebih selama 1 tahun full. Itu full belajar bahasa aja teman-teman. Gitu. Jadi ketika kita keluar dari proses pelatihan bahasa, kita akan terima sertifikat B1, masing-masing berbeda, rata-rata B2 gitu. Sertifikat yang memang nanti dibutuhkan ketika kita masuk ke perkuliahan yang sesungguhnya kayak gitu. Dan juga tersedia dua program teman-teman. Jadi ada program bahasa Rusia dan juga program bahasa Inggris gitu ya. Nah kalau program bahasa Inggris ini memang tidak memerlukan
kelas bahasa selama setahun yang tadi saya jelaskan, tapi memang bahasa Rusia sendiri perlu banget untuk dipahami teman-teman, karena memang bahasa Inggris ini bukan bahasa yang luar biasa populer gitu loh. Jadi banyak juga orang-orang Rusia yang tidak bisa menguasai bahasa Inggris. Jadi ya siap-siap aja gitu loh. Kalau misalnya teman-teman nanti ya terlalu bangga dengan bahasa Inggrisnya, ya tidak bisa dibilang ya akan sulit juga beradaptasi di Rusia gitu. Jadi harus tetap belajar bahasa Rusia. Kemudian yang kedua nih ya teman-teman, ada beasiswa Skoltech. Jadi Skoltech ini kan adalah lembaga ini ya apa namanya riset yang berlokasi di Moskow, dan dia bekerja sama dan juga berkolaborasi dengan MIT teman-teman. Nah dia menyediakan beasiswa yang memang jumlahnya ya uang pesangonnya jauh lebih besar. Dia mengcover untuk anak S2 dan juga anak S3. Tapi memang sekali lagi tesnya dan juga requirements-nya jauh lebih banyak gitu kan. Kalau misalnya mau dapat lebih ya kan harus punya effort lebih. Nah, ini yang Skoltech lakukan gitu loh. Jadi ada TOEFL, IBT-nya harus 450, kemudian IELTS-nya kalau IELTS mungkin 6 ya, di level 6 gitu. Nah, itu yang Skoltech butuhkan ya untuk memberikan beasiswa kepada awardee-nya kayak gitu. Dan Skoltech ini jumlahnya lumayan banyak di Rusia, ada beberapa, tapi tidak sepopuler yang pertama, ya beasiswa Kementerian Pendidikan di Rusia. Kemudian yang ketiga, ini ada beasiswa yang baru teman-teman, ini baru tahun ini, namanya beasiswa Open Doors. Ini dia membuka untuk jenjang S2 dan juga S3, dan awardee-nya sangat sedikit teman-teman untuk tahun pertama ini gitu ya. Tapi kenapa sedikit gitu ya, karena memang kompetisinya lebih ketat lagi teman-teman, jadi chance-nya itu jauh lebih sedikit gitu. Tapi memang ada beberapa keunggulan-keunggulan yang bisa ditawarin dari beasiswa Open Doors dibandingkan beasiswa yang lainnya. Misalnya awardee-nya bisa memilih semua universitas yang ada di Rusia dan juga sudah akan dipastikan akan diterima gitu. Tapi memang harus ada melalui kompetisi dengan puluhan ribu atau ratusan ribu orang, aku lupa itu ya, untuk Open Doors. Kemudian selanjutnya ada beasiswa universitas langsung. Nah, ini yang perlu dikulik dan juga teman-teman browsing masing-masing ya. Jadi masing-masing universitas itu ada beberapa, bukan semua universitas. Jadi ada beberapa universitas ya. Misalnya kayak HSE itu ya, membuka HSE High School of Economics di Moskow. Kalau misalnya teman-teman yang ada beberapa yang sudah familiar, dia sangat terbuka dengan mahasiswa internasional dan juga punya program ya untuk meningkatkan jumlah mahasiswa internasional di kampusnya. Jadi mereka membuka beasiswa khusus sendiri ya, namanya beasiswa universitas langsung, dan itu harus ada tesnya khusus, dan rata-rata mereka yang menerima ini kuliah pakai bahasa Inggris kayak gitu teman-teman. Nah, terus selanjutnya ya ini via biaya mandiri. Jadi kasarnya kalau misalnya teman-teman punya uang, ya teman-teman bisa kuliah di mana aja di Rusia, jenjang S1, S2, S3, dimanapun kayak gitu. Dan ini terbuka untuk siapa saja. Kalau misalnya biaya mandiri. Mungkin kalau dari aku, pemaparanku itu aja. Ya, mungkin nanti ada Mbak Amal di sini yang bakalan jelasin lebih lanjut soal apa sih kuliah bahasa itu dan segala macam kultur di Rusianya gitu ya. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang tertarik, bisa aku lampirkan juga di sini link untuk bagaimana sih cara mendaftar beasiswa di Rusia. Kemudian juga bisa kepoin langsung di sesi tanya jawab kayak gitu. Saya kembalikan Mbak, terima kasih. Terima kasih Mas Rachel, luar biasa sekali penjelasannya. Mungkin Mbak Amali mau menambahkan, ada paparan juga mungkin? Baik, kalau saya memang ingin menambahkan, kebetulan saya juga sudah mempersiapkan presentasi tentang bagaimana per sistem kuliah di Rusia itu seperti apa. Oke, oke, mungkin boleh langsung di-play aja slide-nya. Oke. Di loading ya.
Ah, Oke, baiklah. Ini kayak alasan mungkin kenapa kayak apa ya? Mungkin bisa menambah alasan kenapa kita bisa mau berkuliah di Rusia bagi kawan-kawan. Yang pertama, biaya relatif murah dibandingkan negara Eropa lainnya, tingkat rasisme yang cukup rendah, masih sedikit di Indonesia yang bisa berbahasa Rusia secara fasih. Nah, kenapa ini bisa menjadi nilai lebih bagi kita? Karena kalau begitu apa ya? Kalau bisa dibilang, biasanya kan kalau orang semakin sedikit yang bisa bahasa itu biasanya nanti kita bakal digaji atau mungkin orang yang butuh kita tuh makin banyak gitu loh. Jadi contohnya aja kayak misalnya senior-senior aku sekarang mereka pulang ke Indonesia walaupun beberapa dari mereka nggak kerja sesuai dengan jurusan mereka yang berkuliah di Rusia, mereka itu bisa menjadi kayak translator, terus guru di sekolah-sekolah Rusia di Bali, terus juga bekerja sebagai interpreter dan juga mediator terhadap perusahaan Rusia dan perusahaan Indonesia begitu. Jadi keuntungan bahasa ini memang sangat bagus sekali ya karena memang untuk di Indonesia sendiri masih sedikit yang bisa fasih berbahasa Rusia gitu loh. Terus yang terakhir sistem pendidikan yang mengedepankan praktik. Jadi kalau di Rusia sendiri memang sangat praktik sekali, teorinya sedikit. Bahkan aku sendiri sudah membuat sejenis skripsi atau kalau di Rusia namanya Kursovaya Rabota itu dari tahun pertama gitu. Gitu. Oke, boleh slide selanjutnya. Oke, proses mendapatkan beasiswa kuliah ke Rusia, yang pertama kalau ini tahunnya aku ya, pertama seleksi berkas kayak nilai, eee, motivation letter dan lain-lain, terus yang kedua ada wawancara, ditambah memilih kampus. Jadi wawancara ini kita akan diundang ke Jakarta, ke, kantor pusat kebudayaan Rusia di Menteng. Nah, di situ kita sudah disuruh memilih kampus, jadi kita itu wawancara, kita sudah bawa berkas, di mana kita sudah menentukan pilihan 1 sampai 6 urutan kampus yang kita inginkan di Rusia, gitu. Dan biasanya ditanya, kayak pas wawancara itu, kayak, "Kenapa kamu milih jurusan ini?" Begitu-begitu. Terus, "Kenapa kamu milih kota itu?" Yang ketiga ada medical check up. Jadi medical check up ini emang diperlukan karena ya seperti yang kita tahu sendiri ya, yang namanya vaksin dan lain itu memang harus kalau kita mau berangkat ke luar negeri. Yang keempat dapat LOA atau letter of acceptance. Itu biasanya sih kayak mungkin 2 bulan, aku dapatnya kayak 4 bulan sebelum berangkat sih gitu loh. Cuma biasanya ada yang mungkin mepet-mepet, mungkin itu juga karena kampusnya sendiri, jadi bukan salah dari PKN-nya. Biasanya sih kalau yang mepet-mepet gitu dapat LOA-nya dari kampusnya sendiri, biasanya suka terlambat mengirimkan. Tapi, jangan khawatir kalaupun misalnya ternyata visa kita telat atau undangan visanya telat, biasanya kampus juga akan mengerti gitu. Apalagi kalau di masa pandemi ini, kampus itu ada kuotanya sendiri untuk memberikan undangan visa ke mahasiswanya, begitu. Boleh ke slide selanjutnya? Oke, ini kayaknya mungkin tadi sudah Mas Fasya jelaskan, boleh slide selanjutnya? Ini juga sudah, ini stereotip tentang orang Rusia. Oke, mungkin saya mau ini juga, mau bercerita tentang kehidupan antar mahasiswa Indonesia di Rusia. Jadi kalau misalnya di sini kita mempunyai organisasi mahasiswa Permira, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia, dan kebetulan kami adalah putra dan putri Permira. Nah, kalau kehidupan antar mahasiswa Indonesia itu bagaimana sih? Jadi biasanya nih kalau misalnya kamu satu kampus, biasanya sih setidaknya tuh ada gitu mahasiswa Indonesia lainnya gitu loh. Tapi belum tentu seasrama gitu. Kayak contohnya aku sendiri ada setidaknya 7 mahasiswa Indonesia, tapi sayangnya kita beda-beda asramanya. Nah, yang seru itu kalau misalnya kamu udah sekampus, seasrama pula sama mahasiswa Indonesia lainnya. Jadi biasanya kalau kalian seasrama, biasanya kalian bisa masuk-masuk bareng. Terus kalau di sini aku ngerasa banget karena mungkin sama orang Indonesia, support sistemnya sangat besar sekali terhadap mahasiswa Indonesia lainnya. Dan ini foto-foto aku dan teman-temanku ketika kami liburan kemarin. Oke, boleh ke slide selanjutnya.
Oke, nah kalau di Rusia sendiri biasanya kalau ada undangan atau misalnya ada festival kebudayaan biasanya mahasiswa Indonesia itu aktif sekali untuk menampilkan kesenian Indonesia. Contohnya di sini aku menarikan tarian Yamko Rambe Yamko di kampus aku. Dan foto yang sebelah ketika aku sedang mengikuti putra-putri Permira. Nah, kalau di Rusia sendiri, kalau misalnya kalian udah sampai nih kuliah di Rusia, jangan khawatir, kalian nggak akan kekurangan kayak organisasi atau kegiatan, karena bahkan dari organisasi mahasiswa Indonesia sendiri, mereka tiap bulan suka mengadakan lomba, baik itu turnamen e-sport, turnamen lomba, lomba futsal, terus bikin puisi, fotografi, dan lain. Jadi kegiatan kalian akan terus ada gitu. Belum lagi kalau misalnya di kampus. Aku sendiri di kampus ikutan yang namanya Stutsavet atau BEM di kampus aku begitu. Boleh slide selanjutnya? Oke, pros dan cons di Rusia. Yang pro-nya biaya murah, tingkat rasisme yang rendah, kekayaan budaya yang beragam. Jadi kalau di Rusia sendiri, mungkin kalau misalnya kalian udah ada yang pernah nge-google sejarah Rusia, budaya Rusia itu beragam karena mereka ya negaranya besar sekali dan mereka juga pernah ngerasain menjajah dan dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Jadi kayak di Rusia sendiri aja wajah-wajah orang Rusia tuh beda-beda gitu. Ada yang wajahnya mirip orang Jepang, orang Korea, ada yang mereka wajahnya mirip orang Arab, ada yang wajahnya ya tipikal orang bule lainnya gitu loh. Karena memang di Rusia sendiri mereka keberagaman sukunya itu banyak sekali. Terus alam yang indah, memang kalau untuk alam memang Rusia luar biasa sekali. Jadi mereka kayak terutama gunung sih. Kalau aku sendiri pernah di Kaukasus dan memang itu sangat luar biasa banget, apalagi kalau udah salju. Jadi kalau di Rusia bahkan kayak kamu nggak usah apa ya, nggak usah keluar biaya banyak, tinggal keluar dari asrama itu tempatnya, alam-alamnya, taman-tamannya udah indah. Terus sedang adanya peningkatan kerjasama antara Indonesia dan Rusia. Seperti yang aku bilang tadi, di Indonesia sendiri, terutama di Bali, itu sudah banyak munculnya perusahaan-perusahaan Rusia. Dan aku juga mendengar rumor bahwa perusahaan minyak Rusia sudah menaikkan kontrak dengan Pertamina untuk blok Masela. Mungkin nanti Mas Fasya bisa ini ya, bisa mengonfirmasi apakah rumor itu benar atau tidak karena Mas Fasya perminyakan. Terutama di bidang pariwisata, sekarang kalau kerjasama antara Indonesia dan Rusia itu di bidang pariwisata karena memang dibuka dari tahun 2013 direct flight dari Denpasar menuju Moskow. Makanya itu tingkat wisatawan Rusia di Bali itu tinggi banget. Jadi mungkin kalau kalian sekarang ke Bali kalian bakal banyak banget ketemu orang Rusia. Konsnya suhunya ekstrim, seperti yang sudah saya bilang tadi di awal, makanannya hambar. Jadi kalau kalian mau makanan yang berasa itu memang harus masak sendiri. Dulu tahu ketika aku masih SMA di sini, aku kan belum bisa masak tuh. Yang masaknya adalah orang yang tinggal satu rumah sama aku. Nah, karena aku belum bisa masak, aku sempat turun 10 kilo karena saking nggak nafsu makan. Tapi sekarang ya untungnya aku udah bisa masak, jadi bahkan aku udah kayak biasanya masak rendang gitu-gitu, gulai dan lain udah bisa. Jadi alhamdulillah badan aku normal. Terus bangunan asrama yang tua. Nah, ini sebenarnya ini juga sih, ini tergantung juga, tergantung apa ya, tergantung kamu di kampus mana. Kalau di kampus aku alhamdulillah enggak, tapi ada beberapa kampus yang mungkin mereka belum direnovasi jadi bangunan asramanya tua, tapi itu sebenarnya nggak menjadi masalah. Sistem birokrasi yang bertele-tele. Nah, ini aku ngerasa banget kalau misalnya di Rusia sebagai mahasiswa internasional, terkadang ada beberapa kampus yang memang kesannya kayak menyulitkan gitu, terutama kalau misalnya di visa dan lain. Tapi sebenarnya kalau kunci dari aku, asalkan kalian udah lumayan lancar bahasa Rusia dan kalian tidak membuat masalah, seharusnya sih kalian tidak tersandung ya masalah birokrasi. Terus yang ini bahasa tentunya, tapi kalau di Rusia sendiri sih, saya rasa dosen itu pasti mau mengerti sih kalau misalnya kita bahasanya mungkin masih belum lancar.
yang terakhir, beberapa bagian di mata kuliah yang sangat berbeda dengan sistem yang dipakai di seluruh dunia. Oke, ini kenapa aku bisa bilang begini, karena aku sempat merasakan antara kimia yang aku belajar di Indonesia dengan kimia belajar aku di Rusia itu lumayan cukup berbeda istilahnya, dan mungkin kalian agak-agak pusing gitu. Tapi ya sebenarnya kalau misalnya kalian emang mau berusaha lebih keras, pasti ada jalan aja kok gitu. Untuk belajar tentang perbedaan itu gitu. Jadi kalau misalnya mungkin nanti kalian ketika kuliah di Rusia menemukan suatu istilah yang beda atau suatu ajaran teori yang beda antara yang di Rusia sama yang di Indonesia atau dengan dunia, mungkin ya ini sih kitanya sendiri harus memang harus belajar lebih untuk bisa mengerti hal tersebut gitu. Oke, boleh slide selanjutnya. Oke, nah ini yang kita sebut dengan kelas bahasa atau POTFAK. POTFAK itu singkatan dari Подготовительный факультет. Подготовительный itu kalau dalam bahasa Indonesia namanya persiapan, fakultas itu fakultas. Jadi Подготовительный факультет adalah fakultas bahasa. POTFAK adalah satu tahapan wajib sebelum masuk Universitas Rusia jika level bahasa Rusia Anda masih lebih rendah dari B1 atau B2. Berdurasi selama 2 semester dan bukan hanya belajar bahasa Rusia saja, tapi juga belajar mata pelajaran atau mata kuliah yang terkait dengan jurusan tujuan Anda. Contoh, aku kan di sini belajarnya biologi, jurusan aku biologi. Jadi ketika aku kelas bahasa, aku belajar biologi, matematika, kimia, fisika, dan bahasa Rusia tentunya gitu. Jadi bisa dibilang ini adalah proses apa ya, mungkin penyetaraan lah ya kurikulum gitu. Karena yang seperti aku sudah bilang ada beberapa hal di Rusia yang sedikit berbeda dari kurikulum dunia. Jadi ini adalah proses di mana kalian disetarakan. Jadi nanti ketika kalian mengikuti kelas bahasa ini, kalian akan diajarkan nih istilah-istilah bahasa Rusia. Terus misalnya juga istilah sains atau misalnya istilah jurusan kalian dalam bahasa Rusia. Contoh misalnya kalau kalian belajar HI, nanti kan dia akan diajarin, oh misalnya istilah ini tuh dalam bahasa Rusia apa gitu loh, teori ini dalam bahasa Rusia apa, seperti itu gitu. Menurut aku di sini adalah bisa dibilang apa ya, proses yang vital gitu loh, karena bisa dibilang ini adalah fondasi. Jadi kalau misalnya di POTFAK kalian main-main atau apa, pertama bahasa Rusia kalian mungkin jadi nggak akan lancar, dan yang kedua kalian pasti akan kaget gitu loh, karena aku sendiri merasa ya alhamdulillah karena guru POTFAK aku waktu itu, guru kelas bahasa aku sangat baik dan sangat membimbing aku. Jadi ketika aku sudah kuliah di Rusia, maksudnya ketika aku sudah kuliah bersama dengan orang Rusia lainnya, aku tidak merasa terlalu tertinggal gitu. Karena aku memang sudah diberikan ilmu yang cukup dan dibimbing secara baik oleh guru kelas bahasa aku, begitu. Oke, selanjutnya atau sudah selesai ya? Ya, mungkin kalau dari aku seperti ini aja sih Kak, gitu. Oke, sepertinya itu mungkin tidak perlu. Nah, sudah, kayaknya sepertinya itu saja kalau dari aku yang ingin aku tambahkan. Kalau misalnya ada yang mau bertanya silahkan, gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Amalia. Buat teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung aja ketik pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan kita bahas, akan dijawab langsung oleh Mbak Amalia dan juga Mas Fasya. Dan kita informasikan juga tadi Mas Fasya juga kita share informasi ini di kolom chat ya. Kalau teman-teman dari Rice Foundation, buat yang kepo dengan beasiswa Rusia 2022-2023, bisa langsung kepo Instagram Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia atau Permira di akun Instagram @permira_official, atau bisa langsung akses dokumen persiapan beasiswanya, langsung klik link yang sudah dilampirkan di kolom chat. Silakan, siapa tahu nanti berjodoh bisa mendapatkan beasiswa di Rusia. Baik, masih kami tunggu untuk teman-teman dari teman-teman yang sudah bergabung di Zoom. Apabila ingin bertanya kepada Mas Fasya dan juga Mbak Amalia, bisa langsung ketik pertanyaan Anda di kolom chat. Tapi sebelumnya di sini kita mau undang Pak Adib juga ya. Undang Pak Adib yang katanya akan menjelaskan mengenai ada program 1 semester di Rusia. Boleh kita undang Pak Adib untuk bisa bergabung? Masih kami tunggu pertanyaan dari teman-teman untuk Mas Fasya dan juga Mbak Amalia. Silakan diketik di kolom komentar.
nanti akan dijawab langsung oleh Mas Fasya dan juga Mbak Amalia. Dan sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman, kita akan menggunakan Pak Artif terlebih dahulu yang nanti akan menjelaskan mengenai program 1 semester di Rusia. Ya, terima kasih. Baik, silakan, Suara saya bisa dengar. Ya, jadi ya tadi lupa satu hal ya. Jadi saya baru menyinggung Kampus Merdeka Kemdikbud ya. Di dalam program Kampus Merdeka itu ada program Indonesia International Student Mobility Award atau disingkat ISMA. Program ISMA ini program tahunan Kemdikbud, rencana akan diselenggarakan secara rutin. Tahun ini Kemdikbud mengirim Kemdikbudristek sekarang namanya ya, mengirim 1.000 orang ke luar negeri untuk belajar selama 1 semester dengan tujuan adalah memberikan pengalaman kepada para mahasiswa kita, mahasiswa Indonesia untuk belajar di luar negeri selama 1 semester, mencari bidang-bidang yang di luar bidang studinya. Di Kampus Merdeka itu kan ada program program andalannya Pak Menteri itu adalah memberikan pengalaman 1 semester di luar prodinya. Tujuannya kita supaya tidak hanya melihat prodi kita sendiri, ahli di prodi kita sendiri, tapi kita melihat pengalaman dengan lintas prodi ini diharapkan kita bisa lebih memperluas kesempatan untuk berinovasi, bereksplorasi dan berkarya dengan mengambil bidang studi di luar. Nah, salah satunya adalah juga selain di luar prodi, di luar kampus, bahkan ini juga di luar negeri. Dan tahun ini Kemdikbud mengirim 1.000 orang. Dan salah satunya adalah kampus di Rusia yang menjadi tujuan program ISMA, Indonesian International Student Mobility Award, itu ada 13 orang yang belajar di RUDN University di Moskow. RUDN ini merupakan salah satu perguruan tinggi top 10 di Rusia dan juga masuk 500 top dunia. Dan kemarin baru tiba sekitar sebulan yang lalu teman-teman dari Kemdikbud, dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang dibiayai penuh oleh Kemdikbud. Jadi teman-teman juga selain tadi Mas Fasya sharing mengkepoin link Permira ya, kepoin juga Instagram Kemdikbud tuh, ada program ISMA tahun depan akan dibuka 1.000 orang untuk Rusia. Mudah-mudahan kita sedang melobi supaya bisa bertambah, selain di Rusia juga Belarus. Ini beasiswa penuh, jadi tiket pesawat pulang pergi, kemudian biaya hidup, kemudian SPP tentu, dan juga biaya lain yang terkait ini di cover penuh oleh Kemdikbud untuk belajar selama 1 semester di Rusia dan Belarus. Demikian Kak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi atas penjelasannya. Menarik sekali dari informasi tambahan yang disampaikan oleh Pak Adi. Jadi silakan follow Instagram @Kemdikbud ya Pak ya. Baik, silakan follow Instagram Kemdikbud untuk mendapatkan informasi yang menarik seperti yang disampaikan oleh Pak Adi tadi. Baik, masih kita tunggu pertanyaan dari teman-teman untuk Mbak Amalia dan juga Mas Fasya. Mungkin sambil tiba-tiba ada pertanyaan dari kami ya. Baik, sudah ada yang bertanya di kolom chat. Dari Evi Yunus nih, Mas Fasya dan juga Mbak Amalia. Pertanyaannya adalah, apakah benar jika hasil ujian mata kuliah rendah akan dipulangkan ke Indonesia? Silakan Mbak Amalia atau Mas Adi menjawab. Halo Mbak, mohon bisa diulang nggak pertanyaan Mbak? Kurang terdengar tadi. Mohon maaf. Apakah dipulangkan ke Indonesia? Apakah betul seperti itu? Oh iya. Oke, jadi terima kasih Mbak atas pertanyaannya juga. Terima kasih Mbak siapa nih ya, si Yunus ya, udah bertanya. Ini pertanyaannya tentang sistem DO ya, dropout di Rusia ini seperti apa gitu ya. Jadi untuk sampai ke tahap itu teman-teman, itu tahapannya panjang sih gitu. Jadi kalau misalnya anggaplah kita punya 10 mata pelajaran gitu ya. Kita mengulang di beberapa. Nanti akan dikasih kesempatan oleh guru ya untuk memenuhi pekerjaannya dulu gitu ya, untuk mengumpulkan tugas dan segala macam. Kemudian kalau misalnya ada ujian yang memang sudah berkali-kali gitu ya, diberikan kesempatan remedial, ternyata dia menolak, kemudian ternyata dia tidak hadir, atau dia ternyata nilainya masih buruk terus gitu ya,
Nah, itu akan ada tahap level komisia namanya itu. Jadi ketika kita hadir gitu ya, kemudian ada beberapa guru ya yang kemudian memberikan soal di sana dan juga mempertimbangkan kira-kira mahasiswa ini punya potensi atau enggak ke depannya gitu loh. Dan rata-rata ya teman-teman, ini pertimbangannya itu bukan masalah nilainya aja yang buruk, tapi masalah eh, semangat belajarnya teman-teman gitu loh. Jadi ketika mungkin absensinya hadir terus, kemudian apa ya, di tugasnya juga ngumpulin terus. Nah, insya Allah nggak ada yang namanya sampai ke DO gitu loh. Jadi pertimbangannya banyak sekali dan juga nilai bukan salah satu jadi pertimbangan ketika drop out sih. Rata-rata seperti itu. Khususnya di kampusku ya, Gubkin University. Jadi untuk sampai ke tahap DO itu ini sih apa namanya agak jauh, tapi memang chance itu ada gitu. Kalau misalnya masalah nilai rendah ya, kalau nilai rendah itu mungkin kaitan langsungnya ya dengan uang pesangon tiap bulannya sih teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya di Gubkin ya di kampusku sendiri itu ada kompetisi gitu loh untuk menaikin beasiswa tiap bulannya. Jadi kalau misalnya bukan tiap bulan, per semester. Jadi kalau di satu semester itu nilai teman-teman A semua gitu kan ya, beasiswa nambah tuh gitu kan. Kemudian kalau misalnya ada salah satu nilai yang turun gitu ya, nah beasiswa bisa kurang. Nah rata-rata dampak langsungnya ya dari nilai rendah itu mungkin di sana sih gitu. Bukan sampai ke D. Mungkin itu sih Mbak. Baik, terima kasih sudah terjawab ya pertanyaannya ya terkait dengan dipulangkan ke Indonesia ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Kali ini pertanyaan dari Jonathan. Salah satu isu kontemporer tentu adalah masalah pandemi COVID-19. Saya ingin bertanya, maaf apabila pertanyaan ini sensitif soal isu ini. Apakah benar kalau di Rusia terjadi penolakan vaksinasi yang cukup tinggi dan protokol kesehatan kurang berjalan dengan baik di sana? Karena banyak yang tidak pakai masker di tempat umum. Jika iya, kira-kira apakah dari Mas Fashi dan juga Mbak Amalia ada saran untuk tetap sehat sembari tetap beraktivitas di sana dengan baik? Karena selain tertarik dengan kuliah, juga tertarik untuk liburan dulu di sana, mengingat sudah lama tertarik dengan bahasa dan juga budayanya. Silakan Mas Fashi dan juga Mbak Amalia yang mungkin bisa menjawab. Oke, mungkin untuk bagian pertanyaan itu bakal saya menjawab karena kebetulan Mas Surya sudah lumayan lama ya Pak ya tidak kembali ke Rusia. Oke, jadi kalau misalnya apakah ada angka penolakan terhadap vaksinasi yang cukup tinggi di Rusia? Saya akan jawab jujur iya betul, tapi tidak setinggi itu karena karena gini. Oke, kalau di Rusia banyak orang yang masih skeptis terhadap pentingnya vaksinasi, COVID dan lain-lain. Tetapi nih pemerintahnya lumayan pintar nih. Jadi mereka kalau di beberapa kota, terutama di Moskow ya, kami pernah kebagian di mana kami bahkan nggak boleh masuk mall, nggak boleh masuk museum, nggak boleh masuk bioskop tanpa adanya QR code vaksinasi. Jadi kalau kalian istilahnya nih, istilah kasarnya kalau kalian nggak divaksinasi, kalian nggak bisa jalan-jalan secara bebas gitu. Nah, jadi kalau di sana sendiri aku rasa maksudnya di sini sendiri apakah angka penolakan terhadap vaksinasi tinggi? Iya, betul. Tapi tidak berarti orang yang divaksin di sini jumlahnya rendah gitu. Di Rusia sendiri sudah 40% dan apalagi kalau untuk kalangan mahasiswa ini sudah di kampus aku sih udah hampir 100% yang divaksinasi. Karena kalau dari kampus saya sendiri bahkan ada beberapa dosen yang kayak istilahnya ya yang dia bilang gitu loh, yang istilahnya mereka bilang kalau misalnya kalau kalian mau offline kuliahnya ya kalian harus divaksinasi gitu loh. Kalau di aku tuh udah offline karena kampus aku punya peraturan kalau kalian mau offline kalian harus divaksinasi. Jadi makanya di kampus aku sudah banyak yang divaksinasi gitu loh. Terus kalau untuk berkegiatan secara bebas mungkin kalau kita berkunjung ke Rusia sebagai turis enggak ya, karena ya untuk orang Indonesia sendiri masih belum bisa dibuka untuk turis. Cuma kalau misalnya kita maksudnya sebagai orang yang sudah tinggal di sini sih bebas-bebas aja gitu. Asalkan tetap memakai masker, terus tidak berkerumun terlalu banyak. Mungkin kalau kayak yang seperti konser dan lain-lain belum bisa. Tapi kalau misalnya seperti di mall dan lain sudah bisa, begitu sih. Baik, terima kasih Mbak Malia. Mungkin Mas Adi mau menjawab
pertanyaan dari Jonathan tadi? Enggak sih Mbak, kalau dari aku cukup aja karena kebetulan juga belum balik ke Rusia dan belum ngerasain gimana sih karantina di sana kayak gitu. Udah Mbak. Baik, terima kasih. Sudah terjawab ya Mas Jonathan ya. Dan ada pertanyaan lagi ini kali ini dari Mumtaz. Selamat siang izin bertanya. Saya ingin melanjutkan belajar di Rusia untuk prodi S2. Akan tetapi saya belum ada basic bahasa Rusia sama sekali. Apakah otak juga diperuntukkan untuk prodi S2? Dan kemudian jika ingin belajar sambil bekerja, apakah bisa serta bagaimana adaptasinya? Silahkan mungkin bisa dijawab oleh Mas Fasya atau Mbak Maria. Oke, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Ini dari Mas Mumtaz Ulaya. Benar ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya gimana sih PADFAK tadi ya. Nah, PADFAK ini sebenarnya teman-teman mau jenjang S1, S2, S3. Kalau tadi teman-teman apply-nya ya, program dan juga pengajaran dalam bahasa Rusia sudah pasti ada gitu. Karena nggak mungkin ya kita belajar ujuk-ujuk gitu ya masuk ke kampus ya yang belajarnya pakai bahasa Rusia, sedangkan kita nggak dipersiapin ke sana. Nah, Rusia ini baiknya gitu. Jadi kita punya satuan khusus ya untuk belajar bahasa Rusia dan juga adaptasi dengan budaya Rusia. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu ya, dengerin tadi materinya Amal, tadi di dalam PADFAK itu nggak cuma belajar bahasa gitu teman-teman. Jadi belajar sejarahnya Rusia, budayanya Rusia. Jadi kita terus dilibatkan dalam budaya Rusia. Jadi selain kita juga melatih bahasa kita, gitu ya, terus kita juga bisa melatih cara kita adaptasi dengan orang-orang Rusia kayak apa gitu. Nah, jadi kejawab ya pertanyaan yang tadi itu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu yang jika belajar sambil bekerja, apakah bisa? Oh ya, ini seperti yang dikatakan Pak Adi sebelumnya sih. Jadi teman-teman, memang peluang kerja ya untuk mahasiswa asing ini masih agak terbatas gitu ya. Karena kembali lagi kita visanya itu visa pelajar, teman-teman, dan juga bukan visa pekerja. Dan itu akan menjadi masalah ketika nanti teman-teman tiba-tiba bekerja aja gitu. Memang ada beberapa perusahaan ya yang mencoba untuk melakukan itu gitu. Cuma kembali lagi ini nanti di mata hukum salah dan juga bisa membahayakan teman-teman sendiri. Nah, ini punya potensi di DO teman-teman. Nah, ini jangan sampai nantinya karena mungkin ya mau usaha memaksakan diri untuk bekerja itu nanti malah pendidikannya yang paling utama diputus kayak gitu. Nah, ada beberapa memang peluang kerja ya yang lain gitu ya yang terbatas tadi. Kira-kira seperti apa? Mungkin menjadi penulis lepas gitu teman-teman untuk website-website Rusia yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya sekarang itu ada RBTH ya, RBTH. Terus kemudian ada beberapa bisa jadi penulis-penulis untuk media-media Indonesia karena banyak yang kepo juga nih dengan budaya Rusia ini kayak apa gitu kan ya. Kemudian bisa jadi freelancer di Rusia gitu ya untuk pekerjaan yang online. Jadi kalau saran saya ya ketika nanti ditanya kerjanya kayak gimana sih nanti di Rusia, ya kerjanya yang lebih ke online gitu ya, yang freelance atau mungkin cari job-job yang bisa yang apa ya, remote work lah dari Rusia, ambilnya dari Indonesia kayak gitu sih mungkin teman-teman. Selebihnya mungkin Mbak Amal bisa tambahkan Mbak. Oke, baik, ingin menambahkan yang Mas Pashe. Kebetulan kalau di Rusia sendiri betul memang terbatas ya. Jadi aku ingin menambahkan, kalau misalnya kalau di Belanda atau yang lain-lain, kayak kalian bisa langsung kayak, oke, aku mau misalnya kayak part time di bakery atau misalnya kayak di KFC, McD dan lain. Tapi kalau di Rusia enggak. Jadi di Rusia sendiri memang sudah ada keluar prikas atau hukum yang mengatur kalau misalnya mahasiswa asing yang non jajahan Rusia, artinya bukan yang dari Kazakhstan dan yang lain, itu bisa bekerja. Tapi dengan syarat, jadi kita harus mengajukan dulu surat ke kampus kayak kita mau kita mau kerja dan lain. Itu yang aku bilang, birokrasi cukup ribet di situ. Terus yang kedua, kalian harus yang namanya medical check up. Medical check up ini yang bakal kalian lumayan keluar uang banyak nih, karena biasanya kayak medical check up sendiri ya keluarlah minimal 1 juta loh buat kerja ya. Buat kerja aja kita harus kayak keluar untuk medical check up. Terus yang ketiga, untuk kalian misalnya belajar kayak menjadi kurir, menjadi kalau di sini ya mungkin tukang GoFood-nya lah ya, kayak kurir makanan di sini juga ada.
terus juga kerja di McD, KFC, kasir, itu kalian harus minimal bahasa Rusia menengah gitu. Jadi nanti kita mau kerja aja tuh diwawancara dulu. Jadi oke, mungkin kita nggak usah harus kayak pinter, kayak dalam artian kayak nilainya dilihat, enggak. Tapi dilihat kemampuan berbahasa Rusia kamu gitu loh. Jadi kalaupun misalnya di sini ada yang berniat ingin kerja di Rusia, maksudnya dalam artian ya pengen paruh waktu part time, coba ini apa namanya, mantapkan dulu bahasa Rusia. Kebetulan aku sendiri memang punya pengalaman gitu kerja di sini, dan memang dibutuhkan bahasa Rusia tuh gitu loh. Karena kalau di misalnya gini loh, kalau kalian jadi kurir aja nih ya, kurir makanan. Kalau kalian misalnya masih kebingungan dan kalian kayak bahasa Rusianya belum lancar, misalnya gimana kalau misalnya kalian disuruh misalnya, ya Pak nanti belok kanan ya, iya pagernya warna putih kayak gitu kan. Nah kalau kalian nggak lancar bahasa Rusia kan itu jadi ribet juga kan. Jadi itu yang kalau bisa dibilang lumayan ribetnya, karena mereka birokrasinya dan lain gitu. Terus kalau misalnya kalian mungkin ada kelebihan lain atau sertifikat lain, contoh kayak IELTS, kalian bisa mengajar menjadi guru bahasa Inggris, buka les dan lain. Terus kalau misalnya kalian bisa desain grafis, mungkin bisa mengajukan sih gitu loh. Gitu. Jadi ya kalau misalnya saya saranin, kalau misalnya di Rusia, oke, nggak apa-apa kalau misalnya kalian mempunyai keinginan untuk bekerja, tapi jangan terlalu jangan terlalu menaruh harapan terlalu tinggi bahwa di sini kita bisa bekerja. Betul bisa, tapi pertama pilihannya terbatas, dan yang kedua perizinannya lumayan sulit begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Amalia dan juga Mas Hasya untuk jawabannya. Kita akan bacakan satu pertanyaan lagi, kalau ini dari Sakti. Dalam 24 jam Pak, dan kakak-kakak pembina dan semuanya. Saya beri satu pertanyaan, jadi saya mahasiswa baru di Rusia, dan saya akan pergi ke Rusia, dan rencananya akhir tahun saya akan flight ke Rusia. Dengar-dengar akhir tahun Rusia akan tutup border penerbangan, apakah benar? Nah, siapa yang bisa menjawab mungkin? Mungkin yang bisa menjawab sepertinya mungkin Pak Adi. Apakah kalau Pak Adi mungkin masih di sini, karena kalau dari saya sendiri kebetulan saya kurang tahu. Terima kasih. Pak Adi mungkin bisa menjawab terkait dengan border penerbangan di Rusia akhir tahun ini, apakah benar? Border ya pertanyaannya ya. Ya kalau untuk border memang saat ini masih ditutup dalam arti untuk ini ya, untuk bolehkan selain untuk urusan bisnis dan bisnis yang urgent ya. Jadi, nah untuk untuk studi sebenarnya sudah dibuka, tapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi karena memang border secara umum masih ditutup. Jadi teman-teman harus sangat dikenal sebagai mahasiswa yang sudah diterima belajar di Rusia, dan itu prosesnya dimulai dari invitation letter. Jadi kalau teman-teman nanti apply studi ke Rusia, itu kalau akan ke Rusia tentu nanti perlu mendapatkan invitation letter dari kampus, kemudian dari kampus nanti akan mengajukan ke Kementerian Pendidikan, dari Kementerian Pendidikan nanti ke Kementerian Luar Negeri, dan nanti Kementerian Luar Negeri Rusia ya, Kementerian Pendidikan Rusia, Kementerian Luar Negeri Rusia nanti akan menerbitkan persetujuan visa ke Kedutaan Besar Rusia di Jakarta. Dan itu prosesnya bisa 1 hingga 2 bulan, belum nanti teman-teman apply visa dan sebagainya. Jadi memang masih sangat ketat perbatasan, jadi kalau memang akan studi ke Rusia dipastikan tadi persyaratan dari kampus ya yang menerima. Tentu kalau program beasiswa lebih mudah karena memang ini program dari pemerintah Rusia, dan persyaratannya nanti adalah seperti itu. Jadi prosesnya cukup panjang, jadi teman-teman perlu komunikasi intens dengan pihak kampus. Beberapa sudah ada yang datang ke Rusia, memang beberapa kampus masih berusaha memproses para mahasiswa asingnya untuk masuk ke Rusia, dan masih sangat terbatas. Namun sudah ada beberapa kampus yang sudah membuka dan memproses ke Kementerian Pendidikan, Kementerian Luar Negeri, hingga ke Kedutaan Besar Rusia di Jakarta. Demikian, Kak. Baik, terima kasih Pak Adi atas jawabannya. Kita akan lanjut pertanyaan selanjutnya. Kali ini ada pertanyaan dari Farhan.
Izin bertanya, saya mahasiswa dari Fakultas Informatika Universitas Telkom yang ingin melanjutkan S2 di Rusia. Untuk mengenai beasiswa di Lomonosov, apakah hanya terdapat beasiswa LPDP saja, atau ada beasiswa yang lain yang dimana Lomonosov ikut serta dalam beasiswa tersebut? Dan untuk universitas rekomendasi di Rusia dalam bidang IT apa ya? Nah, mungkin bisa Pak Adi kembali menjawab atau kita akan Mas Waseh atau Mbak Amalia, monggo. Aku coba jawab dari perspektif mahasiswa dulu kali ya Mbak. Jadi memang tadi pertanyaannya pertama ya, Lomonosov ini namanya terkenal sekali ini, ya kan? Oh, universitas nomor satunya Rusia lah. Kalau misalnya di sini kita namanya MGU, ya kalau di bahasa Inggris itu MSU, gitu. Jadi memang ini saking terkenalnya semua orang tahu dan semua orang ingin melamar di sana, gitu. Cuma yang perlu aku tekankan di sini teman-teman semua, bukan berarti universitas terbaik itu adalah yang terbaik di bidang tertentu, gitu. Kalau misalnya ada pembagian tertentunya. Kalau misalnya Gubkin University itu yang terbaik di bidang perminyakan. Nah, itu yang harus terus kemudian ada lagi MGIMO itu yang terbaik di bidang HI. Dan kalau misalnya mau mencari universitas yang terbaik, saranku memang sesuaikan dulu dengan jurusan yang teman-teman mau, kayak gitu. Nah, untuk Lomonosov sendiri memang sepengetahuan saya ya teman-teman, ini tidak membuka beasiswa lewat jalur PKR. Jadi belum pernah ada yang memang lewat jalur PKR atau beasiswa Kementerian Pendidikan Rusia itu belum meluluskan gitu ya sampai ke Lomonosov. Jadi terbuka hanya di LPDP saja. Itu setahu saya ya. Gitu. Mungkin nanti Pak Adi bisa koreksi di sini. Nah, untuk di mana Lomonosov ikut serta dalam beasiswa tersebut? Itu tadi yang seperti saya bilang ya, kalau misalnya Lomonosov mungkin bisa kejar beasiswa selain dari PKR gitu, karena banyak juga teman-teman saya yang ikut lewat Kementerian Pendidikan Rusia gitu ya, beasiswa Kementerian Pendidikan dan tidak dapat gitu, karena memang tidak ada opsi itu di aplikasi beasiswanya seperti itu. Jadi harus coba kejar beasiswa tipe yang lainnya yang tadi saya udah jelasin gitu. Kemudian universitas rekomendasi di Rusia ini apa aja gitu. Tadi ada yang beberapa tanya di bidang sosial politik gitu ya. Terus ada yang di bidang IT. Nah, kembali lagi teman-teman, kalau misalnya melihat universitas terbaik itu sendiri gitu ya, jangan hanya terbatas dan juga terpaku pada sistem ranking QS ranking atau misalnya best universities in the world, apalah listnya itu ya yang ada di internet. Kalau bisa memang berdiskusi dulu dengan yang memang pernah belajar dan kuliah di Rusia gitu. Bisa berkomunikasi via Permira atau misalnya chat saya langsung gitu. Tapi kalau misalnya di bidang IT ya, saya bisa kasih saran di Moskow bisa ambil ini namanya Moscow Institute of Physics sama and Technology. Itu kalau disingkat MIPT. Nah, itu untuk IT. Tapi kalau misalnya bidang sosial politik ini ya teman-teman, ada di MGIMO gitu ya, atau mungkin kalau misalnya arts dan juga culture dan juga history gitu-gitu ya bisa ke Saint Peter. Jadi Saint Peter tuh memang kotanya bersejarah banget gitu. Jadi sampai kampusnya aja gitu ya spesialisasinya di bidang sejarah. Nah, ada yang bisa saya sarankan tuh Saint Petersburg State University. Nah, ini tempat kuliahnya Bapak Putin dulu ya di masa remajanya kayak gitu sih. Dan kalau misalnya teman-teman mungkin tertarik, bisa kepoin lah lewat Instagram Permira dan diskusi langsung. Kurang lebih seperti itu sih. Mungkin Mbak Amal atau Bapak Adi bisa tambahkan sedikit. Terima kasih Mas Fasya. Mungkin tadi aku mau menambahkan. Sekaligus ini juga ada pertanyaan dari Nadia. Kalau tadi juga ada pertanyaan mengenai jurusan IT, kali ini nanti pertanyaan selain teknologi dan sains, apa penggunaan Indonesia yang juga unggul di bidang seni dan juga desain. Nah, ini bisa sekaligus dijawab Adi mungkin. Mau Pak Adi? Iya, saya nambahkan yang kalau desain tadi sudah ini ya, saya sampaikan ada beberapa perguruan tinggi di Moskow itu ada di Kazan tadi kami sampaikan ada Kazan Institute of Culture dan ada banyak institut seni yang lain.
ada di sini, saya lupa namanya, Kosigin ya, Kosigin, ada beberapa teman-teman mahasiswa yang kuliah di sana. Saya tadi menambahkan yang IT ya, Mas Fasih benar tadi menyampaikan ada MIPT, kemudian ada MEVI, kemudian kemarin kami baru dari ke Innopolis University, itu universitas khusus IT bahkan itu. Itu sangat terkenal ya di Rusia dan mereka punya beasiswa sendiri. Innopolis University ini terletak di ya namanya kawasan ekonomi khusus ya, Innopolis City namanya. Yang mendesain itu adalah Liu Taker, yaitu yang mendesain kota modern Singapura. Itu memang secara khusus diminta untuk mendesain kota Innopolis itu di wilayah di wilayah Kazan ya, di wilayah Tatarstan. Saya baru dari ke sana kemarin mendampingi Bapak Dubes. Itu universitas khusus IT, banyak lab dan bidang-bidang dia diajarkan di sana, machine learning, artificial intelligence, kemudian data science dan sebagainya itu diajarkan di sana, dan employability-nya itu 100%. Tujuannya adalah menciptakan SDM yang bisa bekerja di bidang IT dimanapun di luar negeri, dan pernah diadakan survei 68% itu dari mahasiswa ya di sana itu siap bekerja di luar negeri ini, tapi survei ya, tapi melihat faktanya 100% diterima bekerja di bidang IT. Jadi ini memang visi misi ambisius dari pemerintah Rusia, pemerintah Tatarstan untuk menciptakan SDM IT melalui Innopolis University. Dan teman-teman mungkin tahu ya produk-produk IT dari Rusia ya, seperti kalau antivirus apa namanya, ada yang tahu nggak? Kaspersky ya. Itu asalnya dari Rusia, kemudian teman-teman pakai Telegram ya, itu orang Rusia juga. Saya lupa namanya penciptanya itu, dia juga bikin Facebook-nya Rusia, sangat terkenal Facebook-nya Rusia, namanya VK. Kemudian kalau teman-teman ada yang bidang pemrograman, saya kebetulan sedikit menekuni ya Pavel Durov ya. Yang bidang pemrograman tahu Web Server Engine X ya, itu juga dikembangkan di Rusia, yaitu beberapa teknologi di bidang IT yang sangat menonjol di Rusia. Jadi kalau kuliah IT di Rusia memang orangnya pintar-pintar banget untuk matematika, programming. Di sini memang gudangnya teman-teman kalau pernah mendengar, tapi ini bukan politis ya. Rusia sampai dituduh hacker hacker pemilihan umum di Amerika ya. Jadi tapi semuanya dibantah karena memang tidak ada bukti-bukti yang ini ya. Tapi sedemikian karena sangat canggih IT di Rusia. Jadi tepat sekali kalau teman-teman mau pilih IT di Rusia, ini sangat banyak pilihannya, produknya juga terbukti, kampusnya juga banyak, biasanya juga banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi atas jawabannya. Dan masih ada satu pertanyaan lagi ini, kali dari Yunita. Selamat pagi Pak Adi juga rekan-rekan, saya Yunita, lulusan S1 Pendidikan Ekonomi. Izin bertanya, apakah ada beasiswa kampus untuk S2 bagi major unggulan bidang ekonomi atau administrasi? Berapa jumlah untuk kuota S2 dan apa kesempatannya besar pula bagi yang sudah menikah? Terima kasih Pak Adi atas ilmunya. Monggo, silakan Pak Adi menjawab. Ya, untuk ekonomi cukup banyak ya, di PKR sendiri juga sangat banyak. Tadi Mas Fasih nyebut Higher School of Economy, itu salah satu universitas terkemuka di Rusia, berada di Moskow, 5 terbaik bahkan ya di Rusia, dan banyak jurusan ekonomi di kampus-kampus yang lain. Beasiswanya, nah tadi saya mau nambahkan ya, untuk Lomonosov, ini sama seperti sebenarnya tipikal perguruan tinggi di kita pun juga sama ya. Setiap perguruan tinggi itu punya alokasi budget untuk beasiswa. Nah, Lomonosov memang tidak masuk di PKR, namun mereka punya skema tersendiri beasiswa pemerintah Rusia. Kenapa? Terutama karena ini perguruan tinggi top nomor 1 di Rusia ya, di top dunianya itu ranking 79. Bayangkan, kita aja nggak ada yang top 100 ya di Indonesia ya, paling tinggi UI itu 254 ya. Ini Lomonosov ini ranking 76 dunia. Jadi terbaik 1 Rusia, memang MSU atau MGU atau Lomonosov ini ya. Tapi ada beasiswa yang dialokasikan tapi sangat ketat ya tentu. Karena mereka tanpa beasiswa sudah banyak yang daftar di Lomonosov ya. Jadi itu alasan kenapa kok nggak masuk, karena banyak sekali yang ingin kuliah di sana.
Jadi kalau mau beasiswa bisa kontak email langsung. Ada teman mahasiswa yang sudah ngontak di sana tapi memang persyaratannya ketat dan harus persetujuan rektor, harus luar biasa gitu ya berprestasi karena memang ustaz ternama. Tapi yang kecil hati tentu peluang dan kesempatan selalu terbuka ya untuk beasiswa ke Lomonosov maupun HSE dan jurusan ekonomi yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi. Sudah terjawab semua pertanyaannya ya. Baik, sepertinya pertanyaan sudah habis. Tidak ada yang mau bertanya lagi atau masih ada yang mau bertanya? Masih saya tunggu, silakan. Langsung ketik aja di kolom komentar. Pertanyaannya untuk Pak Edi boleh, untuk Mas Tasya boleh, atau untuk Mbak Amalia boleh. Apabila sudah tidak ada pertanyaan, kita akan tutup sesi tanya jawab kita pada siang hari ini dengan closing statement dari Pak Adi, Mbak Amalia, dan juga Mas Tasya. Silakan, siapa dulu lagi kira-kira. Mungkin dari Mbak Amalia dulu, silakan. Untuk teman-teman yang sudah bergabung di sini melalui Zoom yang ingin berkuliah di Rusia juga, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Oke, baik. Kalau dari saya sendiri, apa ya? Kalau pesan saya, mungkin kelihatannya walaupun ya tadi Pak Adi sudah sempat menyinggung bahwa sekarang pendaftarnya banyak untuk beasiswa PKR sendiri, jangan merasa berkecil hati dan kayak aku kayaknya terlalu takut ya untuk daftar beasiswa. Enggak, coba aja gitu loh, karena kita nggak pernah tahu kan hasilnya bagaimana. Terus yang kedua, ini yang seperti yang biasa saya dapetin pertanyaan ini dari orang-orang yang kayak, Kak, kalau misalnya aku lulusan pesantren gimana? Kalau aku lulusan SMK gimana? Kalau misalnya aku bahkan sekolahnya yang bukan akreditasi A bagaimana? Jujur selama ini kalau dari aku ya beasiswa PKR, selama kamu mempunyai kriteria yang cukup untuk mendapatkan beasiswa itu, PKR tidak akan melihat kayak kamu harus sekolahnya dari mana. Kebetulan di Rusia sendiri mahasiswa Indonesia itu beragam dari seluruh Indonesia, banyak yang dari sekolah Katolik, ada yang dari pesantren, madrasah dan lain. Jadi jangan khawatir, banyak juga yang dari SMK. Jadi itu tidak akan mempengaruhi penilaiannya dan lain. Terus mungkin yang terakhir adalah ingat kalau kita ingin belajar ke luar negeri bukan hanya otak yang disiapkan tapi juga mental gitu. Jadi mungkin ini sih harus lebih mandiri, lebih sabar dan juga lebih tenang dalam menghadapi sesuatu gitu. Karena ingat kalau kita belajar di luar negeri itu sendiri, kita bisa dibilang kita minoritas, kita yang ibaratnya sendirian lah di sana. Jadi emang benar-benar mentalnya harus disiapkan. Tidak ada celah untuk menjadi bersifat kanak-kanakan, karena memang di sini kita harus bersifat dewasa gitu. Karena kalau tidak ya mungkin kitanya sendiri yang ngerasa nggak bakalan betah gitu di sini. Jadi memang harus lebih dewasa lagi gitu. Kalau misalnya kamu ingin kuliah di luar negeri gitu sih. Baik, terima kasih Mbak Amalia atas pesan-pesannya. Sekarang mungkin Mas Tasya, silakan. Oke, terima kasih Mbak. Mungkin sebelum aku ucapkan itu ya simpulan dan kata-kata penutup ya, aku pengen apresiasi dulu teman-teman Rise Foundation yang udah mau hadir dan juga menyempatkan ya untuk mendengar webinar ini gitu. Karena kalau misalnya dilihat ya teman-teman itu udah punya interestnya udah ada, tinggal tambahin effortnya sedikit untuk bisa apply dan juga mulai kuliah di Rusia. Nah, tadi terlepas dari segala plus dan juga minusnya yang tadi Mbak Amal dan juga Pak Adi sudah jelaskan gitu ya, kuliah di Rusia kayak apa sih gitu ya. Tapi chance itu tetap ada sih teman-teman gitu loh, bahwa jangan berkecil hati dan cobain aja dulu apply gitu ya. Dan yang terpenting kita kuliah di Rusia itu bukan cuma cari pinter sih teman-teman, cari faktor pembeda dan juga kuliah untuk menjadi unik gitu sih. Nah, itu yang menjadi selling point kita nanti ketika kita kerja. Mungkin itu aja sih dari aku, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Tasya. Sekarang silakan Pak Adi untuk bisa memberikan pesan. Semoga aku baca lagi. Monggo. Ya, terima kasih. Ya, mohon maaf, saya koreksi dulu tadi ya. Yang ranking 254 itu UGM ya. Yang UI itu ranking 290, kemudian ITB, saya kebetulan ITB tadi udah dibacakan, itu ranking 303. Jadi UGM yang terbaik ini ranking 254, Lomonosov itu ranking 78.
Tapi seperti disampaikan Mas Wasim Mbak Raras tadi, jangan kecil hati, per bidang studi tadi Mas Wasim juga sebut ya. Per bidang studi di Rusia banyak sekali universitas yang terbaik di luar Lomonosov yang memberikan beasiswa. Dan perlu kami sampaikan bahwa Rusia ini membuka diri juga belum lama ya. Dulu sudah terbuka, kemudian agak tertutup, nah sekarang sudah mulai terbuka dan baru tahun 95. Kalau maaf sedikit membandingkan dengan Amerika dari tahun 56 ya dengan program Fulbright dan sebagainya. Ini Rusia baru, jadi kesempatannya masih sangat lebar terbuka dan Rusia terus berbenah. Kenapa mereka top 500-nya baru 16 saja udah luar biasa ya. Dan mereka punya program sangat ambisius ya untuk menjaring mahasiswa internasional ke Rusia. Tahun ini aja nambah 100. Harapannya tentu akan lebih banyak lagi dan perlu diketahui bahwa di dalam rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Sains Rusia ini mereka memasukkan indikator mahasiswa asing itu dalam program Kementerian Pendidikan menjadi tahun ini saja 341.000. Dan ini terus dikembangkan, tentu dampaknya ke pembangunan infrastruktur dan beasiswa tadi, supaya lebih banyak lagi mahasiswa asing di Rusia. Jadi betul, jangan putus asa, terus semangat, kesempatan akan terus semakin terbuka, mudah-mudahan teman-teman semua berhasil, dan nanti sampai ketemu di Rusia ya, atau Belarus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi. Terima kasih juga kepada Mbak Amalia Raras dan juga Mas Wasyani sebagai narasumber kita. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk mari kita berfoto-foto terlebih dahulu. Teman-teman silakan buat yang bergabung via Zoom, boleh open cam semuanya. Kita akan berfoto. Silakan. Dan jangan lupa juga untuk isi evaluasi link yang ada di kolom chat, silakan diklik. Jadi sekarang kita foto dulu. Baik, mari kita berfoto dulu. Boleh mulai pose dari sekarang ya, saya yang hitung ya. Kita akan 3 kali dengan 3 slide. 1, 2, 3. 2 kali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang baik kita semua. Untuk teman-teman yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai beasiswa Rusia dan juga Belarus, pantengin Instagram Rise Foundation karena akan ada sesi lanjutan berupa bimbingan teknis ya. Sekali lagi Anda bisa follow dan juga pantengin Instagram Rise Foundation, dan jangan lupa untuk follow Instagram @kemdikbud, Instagram @permiraofficial dan juga @kbri Moskow untuk informasi yang lebih lengkap lagi. Baik, luar biasa sekali siang hari ini kita sudah berbincang-bincang dengan orang-orang yang luar biasa juga mengenai kuliah di Rusia, dan ternyata banyak fakta-fakta yang baru saja kita dapatkan juga di sini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin berkuliah di Rusia, semangat, semoga berjodoh dengan Rusia dan bisa menuntut ilmu di sana. Dan akhirnya kita tutup acara kita pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung, baik yang ada di ruangan itu maupun di rumah. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita telah belajarkan di Rusia dan Belarus yang dipersembahkan oleh Rise Foundation dan juga KBRI Moskow. Dan akhirnya saya tidak kita pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Pakai teman-teman. Oke, izin pamit ya teman-teman semua. Das Vidania. Das Vidania. Baik, terima kasih atas ilmunya Kakak.